Mr. Producer Tech. Nyeret kursi tadi. Intinya kita akan bahas kursi politik lagi. Iya, politik lagi pokoknya. Dengan warna yang berbeda. Jelas cukup mewarnai. Cukup mewarnai. Kemarin warna apa kemarin? Wah banyak. Oh banyak. Ada hijau, ada kuning. Ya. Dominasi merah. Ya. Enggak, kalau traffic light itu kan harus lengkap. Oh iya. gitu. Iya memang lengkap ya. Hijau sudah, kuning sudah. Tinggal merah. Ya. Untuk 2024 awal. Iya. Siap. Iya. Ya tinggal berapa hari lagi? 1 bulan? 38 hari. Nah, 38 hari. Siap ya Kang? Siap. Kursinya sudah ada. Kursinya kan masih saya duduki sekarang. Iya. Apa enaknya itu kursinya diambil dulu tuh? Enggak apa-apa ya. Daripada nyeret-nyeret gitu loh. Nyeret. Nah ya. Kang Mas, selamat datang lagi. Siap. Ya. Oke. Selamat malam. Pripun kabare? Alhamdulillah sehat walafiat. Semoga nggak bosan diminta untuk narasumber sini. Siap. Enggak, kok gak ono senam-senam neh dulu. Senam. Sudah sih. Sekarang senamnya masih. Masih. Tapi masih kampung-kampung. Iya, cuman relawan yang ini. Iya, enggak lomba. Dulu kan lomba. Jadi awal-awal kita lombakan biar masyarakat paham gitu. Sekarang kan masyarakat sudah banyak yang ngikutin. Itu senam apa tuh namanya? Senam Sicita. Cinta tanah air gitu. Memang salah satu kegiatan yang diciptakan oleh oleh PDI Perjuangan DPP dalam rangka untuk memberikan pendidikan kepada masyarakat tentang arti kesehatan. Oke, arti kesehatan itu. Oke. Yang kedua ya untuk penggalangan. Oh, yes. Ada maksud langsung dinyatakan. Tapi sebelum ke penggalangan, ini ada penggalan acara pantai api. Iya, ada pantai api. Iya. Oh, ya mengko dhisik. Iya, ngasih. Sudah tahu kan, sudah pernah kok pantai api. Sudah pernah. Tinggal jawab milih salah satu. Oke. Yang pertama, lomba atau kompetisi? Kompetisi. Harapan atau keinginan? Keinginan. Dukungan atau pilihan? Dukungan. Nalar atau pikir? Pikir. Kompak atau solid? Solid. Fokus atau serius? Fokus. Sekat atau batas? Batas. Ide atau gagasan? Gagasan. Ambisi atau kursi? Ambisi. Yang terakhir, menang atau juara? Menang. Wah. Kira tuh angel lagi. Wes jelas nek solid ki jelas aku. Iya, lu tuh angel lagi. Solid. Ning ndi kan. Solid bergerak. Oh, solid bergerak. Iya, solid bergerak. Kang Mas Abu Iya. Hanifah. Khalifah. Hanifah wae. Nah, jenengan di dapil berapa tuh, Kang Mas? Sekarang untuk DPRD Kabupaten Tuban dapil 5. Dapil 5 itu Jatirogo, Banjar, Tambagoyo, Jenuh. Di daerahnya lumayan keras di sana itu. Keras juga panas karena pinggir pantai. Ya, sisir. Termasuk paling panjang. Terus sekarang tambah keras. Tambah keras. Tambah keras nih. Sekarang dilalui cadas. Tambah keras ya sekarang ini. Iya, kompetisinya. Tapi sekarang ini kan mau naik tingkat toh. Ya, sekarang ini saya diperintahkan oleh partai untuk mencalonkan di DPRD provinsi dapil 12. Kok diperintah oleh partai itu? Partai Ya, karena bisa partai memerintah bisa itu? dong, karena berdasarkan undang-undang yang ada, peserta pemilu itu partai politik. Oke. Siapapun yang mau mengikuti kompetisi di dalam pemilu itu harus melalui partai politik. Jadi kita ya kalau nggak diperintah partai politik ya juga nggak akan bisa ikut, termasuk calon presiden. Partai politik itu kan ya orang juga gitu loh. Oh iya, dia kan bagian orang organisasi itu kan
ada sumber daya manusia. Ini bagian ngatur-ngatur Oh gitu. iya. Oke. Itulah kayak gitu. Gak paham aku. Aku nek blog ini kan sini rada-rada rawani ya. Blog ini rada-rada rawani. Iya. Los. Kalau ngelihat sekarang di dapil berapa tadi? 12. Untuk perjuangan 12. 12 Bojonegoro Tuban. Bukan 9 teman. Bukan 9 ya? Bukan, 9 itu untuk DPR RI. Oh, DPR. Memang dapilnya beda. Untuk Ya. DPR RI, 12. DPR provinsi beda. Meskipun Tuban Bojonegoro itu satu dapil. Satu Tapi dapil. untuk DPR RI itu 9. dapil 9. Kalau untuk DPR provinsinya itu dapil 12. Berarti kemarin habis itu ya podcast sama orang DPR RI ya. Oh iya. Kelihatannya gitu. Ingat Warnanya tadi loh sudah. Warnanya itu 9. tapi bener kita itu ngelewatinya dari bawah dulu loh. Oh iya. Hijau, terus atasnya lagi ke kuning. Sama kayak saya. Oh iya. Saya sebagai politisi ini dari bawah. Dari bawah. Saya itu pertama kali. Berarti nyapu dulu. Bukan. Karena saya punya Ya, jabatan gimana? di partai politik di Ya, PDI awalnya. Perjuangan itu. Itu awalnya wakil sekretaris ya. Itu tahun berapa itu? Tahun 2003. Oh, 2003 wakil karena sekretaris. dulu kan ada pergolakan di Ya, Kabupaten ya. Tuban itu setelah pilkada itu kan ada bakar-bakaran terus 2006. 2001 yang pada waktu itu pilihan bupati lewat DPRD itu loh. Oh ya DPRD. Ada persoalan. Ya. Akhirnya ada reorganisasi. Saya masuk itu tahun 2003 itu jadi wakil sekretaris. Nah yang 2001 itu yang mestinya yang menang siapa? Waduh, itu yang kemarin yang menang yang dilantik itu tuh. Ditanyakan. Iya. Enggak ada didiskusikan lagi. Pak, turun Iya. Tapi kelihatan deh. Yang menang itu yang dilantik itu. Yang dilantik itu ya. Tapi ngeliput dah. Enggak tahu belum. belum. 2001 belum. Jadi saya itu jadi wakil sekretaris, setelah itu jadi sekretaris, jadi ketua PAC itu wakil sekretaris PAC ya, sama PAC Mas Jatirogo. PAC Jatirogo, terus jadi ketua PAC selama 1 periode, baru jadi sekretaris DPC 2 periode, sekarang jadi bendara DPC baru 1 periode ini. Jadi memang saya lalui dari bawah. Ini Dan saya ini menariknya gini, saya itu selama jadi wakil sekretaris, ketua PAC itu semua pengurus ranting itu saya tahu. Maksudnya tahu rumahnya, keluarganya berapa, itu memang saya Termasuk karakternya seperti apa? Oh iya, saya lakukan itu biar saya memahami mereka. Iya. Situasinya kayak apa. Sehingga di dalam pergerakan partai ke depan itu lebih mudah dalam untuk konsolidasi. Mengkonsolidasikan. Iya. Enggak kan sekretaris sudah, bendara sudah, kurang 1. Apa itu? Ya ketua dong. Ketua pernah jadi ketua PAC dulu. PAC. Ya sing iku men. Saya dulu pernah. Bendara pernah, sekretaris pernah. Tapi pernah Ketua juga ditawarin enggak tuh? Oh, Yang kan ketua di itu. PDI Perjuangan itu tidak ada apa ya? Penawaran. Tetapi kader itu sendiri harus Berjuang. berani mengambil resiko untuk mendaftarkan diri. Gitu. Dan itu ada proses-proses panjang sampai ada rekomendasi dari Dewan Pimpinan Pusat Partai. yang Tapi ditandatangani. kemungkinan ada nih ambisi itu. Loh, saya sudah ya. pernah 2 kali itu mengajukan, tapi tidak direkomendasi sama DPP. Direkomendasinya saya jadi sekretaris sama jadi bendahara. Begitu. Gak apa-apa nyamuk. Taat ya. Dan ditaati ya. Iya wajib itu. Tegak lurus kita itu. Jadi tegak lurus ini kayak ngapa tuh Kang Mas? Kayak pedang. Jadi semua keputusan partai itu kan sudah ada ADR. Nah, kita laksanakan itu. Tegak lurus terhadap itu. Selama ini Konstitusinya berarti ya. benefitnya sama Kang Mas apa? Kalau sudah tegak lurus begitu loh. Itu dalam sebagai kader partai itu suatu kebanggaan. Kebanggaan kalau kita mau menjalankan tugas-tugas kepartaian yang diberikan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai oleh Ketua Umum itu suatu kebanggaan yang sangat luar biasa. Di hati kita itu berkobar-kobar itu benefitnya di situ sehingga semangat kita semangat hidup. Nah, Zaman belum pernah ya berkumpul. semangat pengabdi. Aku orang idealis. Pernah di partai gitu. Pernah di partai. Aku orang idealis ya. Tenang.
Berarti nggak punya ideologi. Oh, iya. Ya ideologi itu ada tapi itu kan ya dibuat paradigma saja. Jadi ideologi negosiasi. Ya lah kayak gitu. Ya aku melihatnya itu kan paradigma saja terkait itu gitu loh Kang Mas. Paradigma itu nggak kelihatan, nggak Ya, bisa kan? dilihat. Ya lah. Iya. Ya Kang Mas, nah, artinya sudah berapa tahun tuh? Kalau itu kan berarti lebih 20 tahun. Oh, lebih dari 20 tahun. tahun, ya. Mengabdi 20 tahun. PDI Perjuangan lebih dari 20 tahun ya. Kalau dapat kursi di DPR, Oh, di DPRD itu ya. Kabupaten Tuban mulai 2009. 2009. Jadi sampai sekarang hitungannya sudah 3 periode. Tiga Sudah- periode. Sudah hampir 15 tahun. Iya, naik tingkat ini ya. Tinggal 8 bulan itu sudah 15 tahun saya. Sehingga saya diperintahkan partai untuk naik ke provinsi. Naik ke provinsi. Untuk memberikan kesempatan kader-kader yang lain lah. Ya, jenengan kalau sudah masuk ke provinsi kayak gini perjuangannya seperti apa dalam merebut kursi? Sama seperti itu. Benten Sama, apa, Bang. Sama. Cuman cakupannya lebih luas gitu. Iya, cakupannya 2 kabupaten. 2 kabupaten. Sama sebetulnya polanya tetap sama. Kita harus mendekati pada masyarakat, pada bagaimana mengorganisir kepartean, kepengurusan dengan baik sehingga mereka bisa menjalankan tugas-tugas dengan baik. Tapi yang periode kemarin kan Jatim kan sudah ada yang ngisi itu. Sudah Ya, sudah ada. Terus Oh, gimana tidak ya? apa-apa. Itu kan Harus pelotongan kan 7 kursi. 7 kursi. Iya, nomor Ke-7-7-nya sudah terisi nama-nama. sudah terisi. Saya sendiri nomor 4, nomor urut 4. Nomor urut 1 kan ditentukan oleh partai, nomor urut 2 incumbent. Nomor urut 3 ini perempuan karena kan di dalam aturan kan harus ada 30% keterwakilan perempuan. Iya. Menghadapi kompetisi internal pripun sesama partai. Kita sudah ada aturan main di dalam internal partai itu setiap caleg itu ada pembagian tugas di wilayah masing-masing gitu. Oke. Seperti di Kabupaten Tuban ini saya harus bekerja di wilayah mana, caleg nomor 1, nomor 2, nomor 3 sampai nomor 7 harus bekerja di wilayah mana itu sudah ada. Sehingga di antara teman itu tidak ada Gesekan. gesekan gitu. Mungkin irisan ya ada lah sedikit-dikit Tapi tetapi kalau nggak digesek itu kan nggak asik. Politik. Itu irisan gitu. gesekan itu dengan partai lain. Partai lain. Itu kewajiban kita. Biasanya orang kompetisi kan pertarungan. Iya. Pertarungan dengan partai lain, jangan dengan teman sendiri gitu. Itu sudah kita latih dalam waktu 5 tahun dengan teman sendiri itu. 5 untuk menjadi Hokage. Dengan apa? Dengan teman sendiri kok. Artinya itu tuh guyonan aja. Iya, Dalam iya, hal itu selama 5 tahun itu ada penggodokan bagaimana suatu wilayah itu harus digarap dan calon ini harus seperti apa itu kan sudah ada, sudah dijalankan lewat pelatihan di dalam internal partai itu. Cukup basah mana Bojonegoro sama Tuban? Basah, Gampil. oh gampang, Iya. sama sih betul. Sama, Karena karakter Tuban sama Bojonegoro itu ya sama. Ya yang berbeda itu di daerah pinggiran ini. Pinggir pantai. Pesisir. Kalau yang di daerah tengah itu kan Bojonegoro Tuban itu kan latar belakang masyarakatnya kan sama. Agraris juga. Iya. Itu yo gampang-gampang susah sama orang agraris itu karena gini ya. Berdasarkan data ini ngomong Tuban ya. Iya. Data di Tuban itu hampir 74 sampai 75 orang Tuban itu bekerja. Tetapi kebanyakan itu bekerja di sektor agraris ya. Pertanian terutama. Dan mereka bekerja itu kebanyakan tidak ya kayak sambilan gitu. Itu ya. Belum tetap ini ya pekerjaannya. Ya, pekerjaan kayak sambilan. Jadi petaninya juga ada, buruh taninya ya banyak gitu sama. Bojonegoro Tuban kayak gitu situasinya. Nah, ini kalau cuma Bojonegoro itu sekarang kan sudah lumayan ada industri minyak itu pengaruhnya juga luar biasa mereka. Jadi agak melek ya. Iya itu. Ini kan kalau ngomong agraria ya, petani. Petani saat ini kan tiap musim tanam kesulitan pupuk. Ini gimana? Kira-kira dari pihak
Itu memang legislatif. gini, kita pernah diskusi sama ya dinas terkait ya. Di komisi itu enggak sampean? Enggak, Oh, enggak ya? enggak. Tapi saya pernah berkomunikasi. mengundang mereka. Gitu. Kenapa kok bisa seperti itu? Karena keluhan-keluhan itu kebanyakan kan lewat pemerintah desa toh. Lah saya ini komisinya itu komisi 2 itu membidangi pemerintahan termasuk pemerintah desa. Jadi kita mengundang mereka, ternyata memang pasokan dari pemerintah dikurangi karena pemerintah punya program bahwa untuk ke depan itu pupuk kimia itu mau dikurangi. Jadi pupuk Organik. kimia organik lah gitu. Tetapi budaya masyarakat kita yang sudah mulai politik hijau tahun 71 itu sampai sekarang itu ya mereka itu pelakunya, maksudnya pelaku petani-petaninya itu gitu loh. Jadi mereka susah untuk dirubah secara besar-besaran gitu. Lah dari pihak pemerintah itu menguranginya itu besar. Langsung gitu. Iya, kemarin itu tahun-tahun kemarin di Tuban ya, tahun-tahun itu sekitar 150 ribu ton gitu ya. Itu dikurangi jadi cuma sekitar 60-an. Berapa persen itu? 50% lebih. 50% lebih. Nah, itu yang menyebabkan kebutuhan pupuk itu sangat kurang. Saya lihat di seluruh Indonesia lah itu masih sangat kurang itu. Harapan pemerintah ataukah nggak ada permainan itu? Ya permainan itu ya saya lihat itu nggak terlalu besar sebetulnya. Masalahnya kemarin di Ngrabakan itu kan ada 3 tahun petani tidak dapat, padahal dia anggota dari Poktan. Nah, ternyata ketua Poktannya itu yang main dijual keluar, anggotanya nggak dapat 3 tahun nggak dapat. Dijual ke kecamatan lain. Yes, di daerah lain lah. Daerah lain artinya ya kerjasama dengan orang-orang yang nakal. Nah itu tadi. Gitu, biasanya. Tanda kutip masih seperti itu. Itu ada, masih ada. Tetapi skemanya memang kayaknya seperti itu. Memang kalau kebutuhan petani memang nggak akan tercukupi. Apalagi kalau wilayah Persil itu kan nggak dapat nggak dapat jatah kan. Dia butuh sebenarnya Persil itu. Karena mereka itu nggak dapat jatah pupuk subsidi. Subsidi. Nah, artinya apa alur yang diberikan pemerintah terkait dengan subsidi pupuk itu masih ada banyak celah gitu tak? Tapi sebetulnya ya memang dari sisi produksi kebutuhan itu memang dikurangi dalam rangka untuk membuka pola pikir beralih ke organik itu. Oh baik benar. Ataukah justru kalau industri pupuk itu ini kan jatah pupuk dikurangi gitu ya? Industrinya apa nggak mati gitu nanti? Bukan. Jadi diarahkan kan ke yang non subsidi itu diperbesar gitu. Bukan untuk pertanian, pertanian yang masyarakat ya, tetapi untuk pertanian tertentu yang bersifat industri kayak gitu. Nah, Kang Mas, aku pengen balik lagi Kang Mas. Kita ini generasi milenial yang dekat-dekat dengan generasi terkait dengan pilihan loh Kang Mas ya. Ini ya di medsos itu buzzer atau nggak tahu lah itu bener apa enggak gitu ya. Orangnya itu personnya bener apa enggak, apakah itu buzzer. Ini istilahnya kan ada tendensi serius pada partai PDI gitu. Wah, kalah kewae gitu. Serau saya. Kalau pada hari ini isu itu masuk ke jenengan apa enggak? Maksudnya berefek enggak? Terutama di internal PDI. Iya. Ya lumayan. Itu ada itu. Ada serangan itu. Ada itu. Kita juga serangan-serangan itu luar biasa memang itu dengan menyampaikan bahwa PDI itu bla 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 seperti itu yang tidak benar. Artinya PDI itu bahasa apa ya? Dulu yang ramai itu sebagai dulu kelanjutan dari PKI. Tetapi itu kan banyak sudah bisa ditepis oleh kita. Memang tidak seperti itu. Betul. Tapi kalau yang sekarang kan berbeda itu. Pengennya wes 10 tahun winginane lagi. Itu memang benar berefek ya? Ya lumayan. Ada strategi enggak untuk mengatasi? Mengembalikan. Ya ada. Kita turun ke masyarakat itu dalam bentuk door to door, dalam bentuk untuk berarti itu lebih ditekankan lagi. Iya, kita memang diminta untuk terjun ke masyarakat. Dulu itu setiap ada HUT partai itu kan biasanya diwujudkan dalam kegiatan yang besar-besar gitu ya, seperti
seluruh kader seluruh Indonesia didatangkan ke Jakarta untuk SOFO. Sekarang itu kita diminta untuk membuat acara-acara di tingkat RW. Gitu. Jadi caleg seperti saya atau struktur partai seperti saya ini diminta untuk mengadakan kegiatan itu, tasyakuran bersama dengan masyarakat, mengundang tokoh-tokoh masyarakat. Ya dalam rangka untuk lebih pendekatan kepada masyarakat. Sehingga apa yang diinginkan oleh partai seperti yang sinyalemen yang jenengan sampaikan itu akhirnya bisa tergerus gitu. Itu. Tapi ya gampang susah itu. Oh iya, ya kalau kita sudah terbiasa ya saya kira nggak terlalu berat. Karena gini, saya ini jadi anggota DPR itu, di samping melaksanakan 3 fungsi itu, saya juga sering membantu masyarakat. Dalam bentuk apa? Masyarakat itu nggak tahu tentang bagaimana pembuatan KTP, KK, lebih-lebih orang dapil saya, terutama Jatirogo, itu kan jauh dari Tuban. Dulu sebelum tahun 2022, itu kan pencetakan KTP kan harus di Tuban. Nah, itu saya selama mulai 2012 awalnya ada EKTP, itu saya gencar sosialisasi ke masyarakat. Masyarakat balik ke saya, Pak, kalau gitu saya dibantu dong, saya bantu mereka. Yang penting dokumennya lengkap, saya bawa ke Tuban. Nah, setiap saat itu memasukkan berkas-berkas itu sampai orang dukcapil bingung, sopo ini? Anggota DPR kok ngurusi KTP. Fungsinya mau telu ono KTP barang. Ini dalam rangka untuk pendekatan kepada masyarakat. Ya alhamdulillah saya terpilih 3 kali itu salah satunya itu yang saya lakukan. Iya dong. Ternyata melakukan bukan tugasnya. Ya pelayanan. Ya itu namanya pendekatan ya di luar fungsi ya. Di luar fungsi yang berdasarkan undang-undang. Itu kan. Terus kalau sekarang sudah ada alat di Jatirogo itu gimana gitu? Ya tetap kan mereka gini. Ternyata banyak juga. Kebutuhan KTP per hari itu rata-rata itu hampir 400 sampai 500 keping. Saya itu juga bingung. Kok tiap hari kok terus-terusan? Ternyata ada KTP itu kan dia bisa ganti, rusak, hilang, pindah. Ya, mungkin ganti apa namanya elemen karena dulu belum nikah jadi nikah. KTP baru itu ternyata berkembang terus. Tapi memang benar ya. Itu rata-rata sehari itu iya gitu. Satu kabupaten. Luar biasa itu. Sehingga kami dari Komisi 2 kemarin itu minta ada nyetaknya itu di kecamatan. Tapi tetap semuanya harus di dinas untuk pengurusan administrasi dan kan ada tuh perwakilan di kecamatan itu kan. Iya, itu baru mulai tahun 2022. Itu padahal jenengan mulai dari dulu itu kayak gitu. Itu ternyata harus perjuangannya lumayan berat untuk meyakinkan bahwa dinas itu harus punya orang di kecamatan. Kok bisa perwakilan gitu loh ya. Tapi nggak hanya itu aja Mas. Kabarnya itu alat-alat yang kayak gitu dulu itu ada korupsinya itu. Oh yang dulu yang 2012 itu bukan yang taman. Bukan yang di Jatirogo kemarin loh, di launching di Jatirogo. Itu kan ada pelaku yang korupsi yang itu enggak loh, yang rekaman enggak, itu yang alat untuk itu apa jadi namanya pembelian mandiri itu pembeliannya beda ya APMD beda itu untuk rencananya dulu itu untuknya untuk perizinan bukan KTP bukan ya salah satunya ada untuk perizinan untuk mengeluarkan surat-surat itu bisa lewat situ. Jadi warga itu harapannya nggak ketemu dengan petugas di desa, biasanya petugas administrasi desa lah untuk mengurangi adanya kong kali kong atau apa bahasanya gitu. Ternyata alat itu tidak berfungsi dengan baik menurut saya kayak gitu. Dan speknya kurang ini. Kang Mas belinya mahal, speknya. Kok begitu? Ada calon tersangka atau apalah. Calon. Masih calon. Tapi kalau Kang Mas masuk ke bawah itu kan rambutnya bedah putih. Oh, nggak ada ya? Kejar gitu. Banyak gitu. Banyak ya? Banyak.
Membawa Pak Ganjar sama Pak Mahfud gimana ke bawah? Ya kita ya seperti sama dong. Kita door itu juga dalam rangka untuk mensosialisasikan program-program beliau. Ngomong-ngomong soal KTP ini. Programnya. Programnya Ganjar ini soal KTP. Oh ya, luar biasa ini. KTP apa? KTP Sakti. KTP Sakti. Jadi salah satu programnya Pak Ganjar ini adalah KTP Sakti, yaitu adalah peningkatan fungsi KTP. Jadi tidak perlu merubah atau mengganti KTP yang sudah ada ini. Tetapi KTP yang sudah ada itu ditingkatkan fungsinya, berisi. Jadi selama ini kan NIK itu kan hanya untuk identitas. Ketika kita muncul NIK pasti ada nama kita, ada alamat kita, RT, RW, jenis kelamin, status perkawinan atau itu sekarang mau ditingkatkan. Jadi di dalam chipnya itu nanti akan berisi kartu Indonesia Pintar. Oh langsung. Ya selama ini kan tiap orang kan punya kartu sendiri. Jadi terlalu banyak dompetnya jadi malas bawa. Ini kartu truf misalnya. Iya. Terus ada kartu Indonesia Sehat. Kartu Indonesia Sehat. Nah, selama ini kan juga sendiri-sendiri. Warnanya macam-macam, ada yang ungu, ada ini. Nanti itu dijadikan satu di dalam satu KTP yang disebut KTP Sakti. Tapi itu berarti nggak merubah ya? Enggak, cuma chipnya ditambahi aja bahwa data-data warga itu tentang dia dapatin kartu Indonesia Pintar, kartu Indonesia Sehat, terus kartu keluarga sejahtera, kartu itu semuanya sembako murah, kartu tani itu masuk ke situ semua, kartu nelayan itu di situ semua. Kalau saya petani ya otomatis, kalau saya ini dapat subsidi sama subsidi pupuk itu otomatis. Kalau saya enggak ada di situ ya, enggak ada. Kalau guru kan sudah sejahtera. Tapi ya belum sejahtera. Nah ini kita programnya Pak Ganjar juga ada untuk ini harusnya masuk PDI biar sejahtera lagi apa iki? KTP Sakti itu memang dalam rangka untuk memudahkan masyarakat. Dalam hal juga pengambil keputusan itu tidak juga lebih mudah. Karena satu kartu bisa dipakai untuk berbagai macam fungsi. Bisa jadi ATM juga nanti bisa. Bisa jadi ATM. Kalau di sini belum. Untuk data-data yang sifatnya itu memang diperlukan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan pemerintah dan juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat. Ya, kayak bisa KTP-nya buat peleter gitu loh. Peleter. Itu selain KTP Sakti, Pak Ganjar ini juga banyak program terkait bagaimana yang tadi kita diskusikan pupuk nanti lebih murah tersedia. Terus yang paling luar biasa ini internet gratis, wifi gratis. Itu harapannya masyarakat kan nggak perlu beli kuota. Iya itu nantinya nggak perlu beli kuota dalam rangka untuk biar masyarakat itu lebih melek teknologi dan lebih melek informasi. Karena informasi semuanya kan sekarang kan kebanyakan ya harus lewat itu. Itu nanti Telkom apa nggak rugi? Nah itu pemutusannya sudah dihitung sama nggak ada teorinya. Internet gratis. Katanya itu lebih butuh internet gratis daripada makan gratis. Ya. Katanya begitu. Aku dengar loh ya. Aku dengar. Luar biasa. Satu keluarga miskin minimal satu sarjana. Satu keluarga miskin minimal satu sarjana. Harapannya gini, kayak gini ya. Salah satu indikator keluarga miskin itu penerima manfaat. KPM itu. Yang penerima itu harapannya kalau dia memang sudah punya anak yang harusnya kuliah ya harus Lah SMA saja susah kok. Gimana terus? Kalau sekarang SMA enggak toh. Enggak toh. Jadi kan berarti kurang piknik. Aku ya sini guys, gimana saya pengen ku hati-hati, enggak mas. Bukan susahnya ini. SMA itu bukan susah. Bayari larang. Iya. Kan kejar paket aja. Tapi secara aturan main memang kan enggak diperbolehkan toh. Iya. Untuk memungut itu pernah terjadi di daerah
Rembang Saleh. Oh iya. Ada salah satu murid ketika ditanya sama Pak Ganjar, ini apakah ada pungutan? Ada ya. Ya Pak Ganjar tidak tegas bahwa ini melanggar perintahnya gubernur, tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apapun. Alasannya untuk membangun fasilitas keagamaan, bukan musola atau apa waktu itu. Nah, di Tuban masih banyak itu. Nah itu ya, ini yang harus di ini dari pemerintah daerah, provinsi terutama itu harus benar-benar intervensi untuk membantu terutama bagaimana agar pendidikan di seluruh daerah Jawa Timur itu bisa lebih berkembang lah. Terutama untuk pendidikan non formal. Ini Pak Ganjar punya program. Apa itu? Guru ngaji akan diberi insentif. Iya, 1 juta per bulan. Itu guru ngaji. Iya, guru ngaji. Termasuk itu guru ngaji, guru spiritual dapat apa enggak? Guru dukun. Nah, ya dukun. Ya yang penting iso ngaji ya. Dukun dapat insentif kalau punya peran. Dukun itu bukan bisa apa ya? Dia itu disebut dukun karena memang sudah punya penghasilan. Gitu. Berarti guru ngajinya yang dapat. Guru ngajinya ini biasanya kan sukarela dia ya. Pemerintah harus juga hadir untuk membantu mereka dalam bentuk meringankan kebutuhan ekonomi mereka. Aku ngomong guru spiritual ya saya ikut tunggu juga. Saya ikut tunggu ya. Kayak itu ada di pasti. Jadi program-programnya yang salah satu yang luar biasa itu KTP Sakti itu. Yang KTP Sakti. Mungkin banyak belum pernah dipikirkan oleh yang lain-lain pemimpin yang lain itu. Regulasinya besok mudah ya? Oh iya itu. Kalau regulasi itu kan nggak terlalu sulit. Regulasi itu yang bikin kan kita. Iya, kalau kita malah ini ada di sini nih. Kalau kita membuat aturan malah mempersulit itu kan ya berarti ya. Bukan aturan itu hukuman. Oke. Saya ini paling gampang untuk mengkampanyekan Pak Ganjar. Karena rumah saya itu kan perbatasan. Dengan Jawa Tengah. Jadi desa saya itu saya melangkah itu sudah Jawa Tengah. Jawa Tengah itu jalannya, infrastrukturnya luar biasa dibanding Jawa Timur. Luar biasa itu di luar kebiasaan atau? Enggak, maksudnya lebih bagus. Ini saya lihat ini Pak Ganjar itu sangat luar biasa tahu kebutuhan itu. Akhirnya ketika itu ditawarkan ke investor wilayah-wilayah itu untuk biar berkembang dari sisi industri, laku banget itu. Sekarang di antara Saleh sampai Rembang itu banyak pabrik-pabrik. Iya. Pabrik dari Korea ada untuk alas sepatu besar-besar. Jadi antara Pamotan sampai Rembang kalau pagi sama sore itu nggak bisa kita itu kendaraan itu senanya sendiri. Itu mulai kapan itu? Itu sudah lama pada waktu pemerintahan 2017 kalau nggak salah. Sehingga saya lihat lagi saya kira itu bukan kerjaannya Pak Ganjar. Ternyata antara Blora sampai ke Grobogan itu juga banyak pabrik. Setelah saya diskusi, saya pernah kunjungan kerja ke sana ke penanaman modal. Itu memang programnya gubernur waktu itu. Tapi waktu itu Pak Ganjar belum mencalonkan presiden gitu. Untuk apa? Untuk pemerataan kerjaan. Terutama perekonomian. Iya, minimal kan di sana kalau ada pabrik itu banyak orang kerja. Kalau orang ini kerja pasti dapat upah. Barangkali UMK-nya rendah itu. Bukan. Ini untuk warga mereka sendiri, warga Jawa Tengah. Banyak investor datang ke situ karena dia melirik karena UMK-nya rendah gitu. Industri kan seperti itu yang dicari. Enggak melulu itu, saya melihatnya ya bagaimana suatu pemerintah, terutama pemerintah daerah itu memberi kesempatan, bisa jadi memberi insentif banyak hal lah kepada mereka. Itu kan mereka biar datang gitu. Tapi itu kan di Jawa Tengah Kang Mas. Kalau di Jawa Timur, saya maksudnya gimana? Saya itu mengkampanyekan Pak Ganjar itu lebih enak memberi contoh. Yang di sini. Jawa Tengah itu seperti tonggolnya dia cari kerjaan gampang. Loh, angka kemiskinan di sana itu turunnya sangat luar biasa.
Gak usah menyebut angka ya, tetapi turunnya paling bagus se Indonesia dibanding Jawa Timur. Lebih Tuban. Tuban ini ada kawasan industri KIT itu. Semenjak saya itu pertama kali jadi anggota DPR, itu kan saya tidak pernah pindah-pindah komisi perizinan. Sampai sekarang dari mulai perizinan itu sampai sekarang itu pabriknya satu saja. Ya tiap tahun ya kita datangi, kita ajak diskusi kenapa kok seperti ini. Aja, ya. Karena infrastruktur jalan dan lain menurut mereka itu kurang bagus. Ya kita memang gini ya, maaf ya. Saya sering guyonan sama kalau kita kunjungan kerja di daerah Kediri, Magetan, daerah Madiun, sampai berutang budi loh sama Tuban loh kok bisa? Nah, semennya untuk bangun tol itu dari Tuban. Nah, Tuban sendiri belum dibangun tol. Sekarang di sana, di Madiun, di Magetan, di Ngawi, banyak industri baru, Pak. Di Magetan itu dia sudah mendeklar itu untuk wilayah peternakan dan perkebunan di sana itu di Madiun. Ini sekarang Madiun kota itu sekarang sudah berkembang luar biasa. Jadi kota jasa kan. Kalau di internasional itu ya kayak Singapura ya. Luar biasa. Kota jasa itu dari dulu. Salah satunya ya karena ada tol itu. Lah tol itu semennya dari semen Tuban. Dan Tuban belum kebagian tol. Biasa. Ngalah. Itu kalah. Iya, Asli ini iso gawe dhewe. Asli ini iso gawe dhewe to. Tuban ada potensi lain. Apa selain itu? Salah satunya wisata. Wisata religi. Religi. Kalau itu dikembangkan, coba sampean tanya ke BPS saja. Atau pemerintah provinsi Jawa Timur bahwa pariwisata terbesar setelah Surabaya itu Tuban. Itu wisata religi. Itu wisata apapun, kunjungan wisata. Kunjungannya. Itu nomor 2 itu. Nomor 2 Tuban. Hampir sekarang mungkin 5 juta. Menurut datanya dari Yai Agus tuh, kita itu punya 400 sekian wali. Nah itu semuanya itu bangun aja. Jadi ada wisata religius untuk 400 wali. Harusnya loh itu kan untuk luar biasa. Oh ya luar biasa sekali 400. Ya kan wali ini gempir atau? Saya dibangun kan ya. Setiap pengunjung wisata religi itu satu bis. Rata-rata 60 orang. Oh, yang itu ya. Lah kalau mereka itu membelanjakan uangnya di sini 50 sampai 100 ribu selama 1 tahun 5 juta wisatawan itu berapa sudah masuk lah. Tinggal pemerintah itu memanfaatkan itu dan memberi peluang kepada pelaku-pelaku UMKM. Mereka difasilitasi tempat-tempat yang memang banyak pengunjungnya, mereka pasti laku. Dan peluang itu harus ditangkap. Lah, laku itu akhirnya orang ini dapat duit. Iya toh? Dapat duit, dapat hidup, dapat memanfaatkan duit untuk belanja yang lain. Untuk bangun rumah ya perlu tukang. Iya toh? Beli air untuk minum, untuk makan, beli beras. Perlu warung-warung. Kang Mas, itu kalau jenengan melihat Tuban, dan jenengan besok ini kan wakilnya Tuban dan Bojonegoro, dikonversikan gimana itu? Potensi Tuban sama Bojonegoro apa ini? Ayo. Kalau Bojonegoro itu dari sisi penguatan pertaniannya sudah luar biasa. Pertaniannya. Iya, nah, Tuban itu masih keteteran kita, sehingga salah satu yang disampaikan oleh Bapak ketahanan pangan ini kita harus kuat gitu, harus kuat. Tuban ini meskipun disampaikan ada daerah-daerah tertentu penghasil padi terbesar di lumayan di Jawa Timur berapa jagung surplus itu. Nah, itu harusnya pemerintah ya secepatnya membuat memberi ada nilai tambah terhadap hasil pertanian itu. Namun pabrik jagung di sini, sehingga yang orang tidak usah perlu membawa jagung ke Lamongan. Jagung itu kalau orang secara nasional lihatnya Lamongan. Jadi orang ngomong jagung di Lamongan, tapi itu orang Lamongan ngambilnya dari Tuban. Karena diolah di Lamongan. Begitu juga padi. Padi itu mulai dari Soko, dari Rengel sampai ke Jatirogo, itu bawahnya ke Demak. Kacang
Kacang ya. Nah, itu tugasnya pemerintah daerah ya. Piye carane sebagai pelayan masyarakat itu yang bagaimana mampu menarik investor. Itu kalau dipikirkan. Dipikirkan tapi SDM-nya nggak mampu. Itu yang pertama. Yang kedua, harus ada anggaran yang disediakan untuk itu. Anggaran dari? Ya anggaran APBD toh, untuk bagaimana agar Tuban itu kelihatan kalau cewek itu cantik. Sehingga banyak investor datang. Iya. Kenapa Banyuwangi itu? Banyuwangi itu saya jadi anggota DPR pertama kali itu 2009. APBD-nya sama cek sama Tuban. Sekarang 2 kalinya sana. Karena kemampuan pemerintah daerah ini melihat potensi lah. Melihat potensi. Dan mereka mau mengeluarkan biaya untuk branding. Kalau nggak bisa berarti impotensi. Ini kan yang dibahas anggaran APBD. APBD tahun ini bagaimana? APBD tahun ini tetap bagus-bagus aja. Enggak diteken kemarin dulu. Diteken. APBD itu diteken sesuai dengan aturan bahwa 1 bulan sebelum pelaksanaan kegiatan APBD 2024 tahun selanjutnya itu harus disahkan. Sudah disahkan. Ya. Benar itu. Jadi tanggal 30 November itu disahkan APBD. November. Iya, nggak ada persoalan kalau persoalan itu gitu loh. Cuma persoalannya gini. Kalau ternyata ya ini maaf ini itu nggak ada urusan apa-apa. APBD itu sah. Cuma dulu itu biasanya paling lambat itu tanggal 12 November, sebelum HUT dan itu disahkan. Ini kok mundur gitu. Ini cuma yang nggak prinsip menurut saya. Oh begitu. Tapi biasanya kan dipolitisir bisa kan? Biasa politisi kan ya kayak isu. Jadi balik ke politik lagi ya. Ya. Mas, ini kan mestinya ini kan waktunya kampanye, kok nggak kelihatan kampanye gitu loh, nggak ada kampanye terbuka gitu. Ini apa ini? Jadi ini kampanye. Ya tadi tidur. Jadi kampanye itu terdiri banyak item, ada pertemuan terbuka, tertutup, juga dalam bentuk door to door itu juga bagian dari kampanye. Ya tinggal tergantung pilihan aja. Nah, kalau dulu kan besar-besaran gitu. Kalau di Tuban kayaknya sekarang sudah berubah. Sudah berubah. Berarti nggak ada dangdut lagi. Oh enggak laku gitu guys. Enggak itu pilihan aja. Karena ya sekarang orang kampanye di medsos macam-macam kan lebih efektif. Bagian dari strategi. Ya orang sekarang suruh dibende gitu. Dulu kan dibende. Hari ini ada kampanye partai ABC di orang pada kesana. Karena dulu alat komunikasinya masih manual. HP aja nggak Android. Bahkan mungkin nggak ada alat komunikasi. Serius ya ada. Jadi orang ngundang orang itu dulu berde. Sekarang lihat WA. Seret lebih WA apa itu yang malah ben menit detik. Saya itu tiap 1 jam itu berapa itu ribuan WA yang masuk. Ini kan ya perkembangan teknologi aja masih polanya berbeda gitu. Siap. Iya. Aku sebenarnya pengen terus ke atas. Tapi harus dikode. Aslinya pengen terus guys. Dikode ini. Oh iya. Terus gini lah. Berarti lanjut ke arah ngopi ya. Lanjut ke arah ngopi baik. Oke Mas, barangkali ada ini wood atau ini apa? Closing statement. Closing statement. Ya. Atau langsung gini. Pilihlah saya. Kader senior bro. Saya ini gini. Saya itu pernah menjadi ngikut perusahaan asing, perusahaan Jepang selama 8 tahun. Ya memang ya itu salah satu closing statement saya itu, hidup itu harus berani mengambil risiko. Berani mengambil risiko. Hidup itu harus mengambil. Jangan di zona nyaman. Pasti nanti apa yang kita inginkan itu akan tercapai. Dan yang kedua itu memang harus tekun. Iya, maaf ya.
saya lihat semua orang hampir sama lah. Saya diskusi dengan mereka. Orang itu bisa tahu bagaimana bekerja, bisa mampu memahami karakter atau budaya perusahaan. Itu perlu waktu, perlu ketekunan. Itu paling cepat itu 1,5 tahun sampai 2 tahun itu. Adaptasi. Iya, baru kita itu dianggap mampu. Dan saya itu saya rasakan ketika saya masuk partai. Bekerja di perusahaan asing itu. Apa itu? Perusahaan apa ya? Perusahaan namanya Kinden Indonesia, salah satu perusahaan konstruksi. Kalau di Jepang itu nomor 1 dia di sana. Oh, Kinden Ki namanya kalau di. Ki itu perusahaan kan ya? Ki itu PT kalau. PT ya. Kalau di sini Kinden Indonesia itu saya 8 tahun. Saya bisa memahami, bekerja itu harus seperti ini ya, harus berani mengambil risiko, berani tekun, mandiri, itu di situ. Ya memang mereka memberi salah satu yang ditekankan kepada orang-orang Indonesia itu ya ketekunan dan mengambil risiko dan disiplin. Dia mengakui otaknya orang Indonesia dibanding rata-rata dibanding dengan orang Asia Tenggara itu paling bagus. Oh, paling bagus. Dia mengakui ya? Karena sering nggak dipakai. Dia itu orang Vietnam itu masih kalah sama Indonesia. Orang Malaysia sama. Karena dia itu perusahaan multinasional ya. Jadi di tiap negara dia punya. Saya itu pernah diajak ke Vietnam. Ke Thailand itu pernah diajak. Ditunjukkan. Mereka itu yang beda dengan kita ketekunan. Benar-benar tekun. Orang Vietnam, orang Thailand itu tekun sekali kerjanya. Gitu loh. Kalau kita itu kadang otaknya main dipakai untuk kalau saya bisa seperti itu. Berarti pinter nih orang tekun. Pinter nih orang tekun. Kalau sehingga gini, maaf ya. Ganti lebih unggul atau gimana? Jadi mereka lebih manut. Jadi gini. Iya. Jadi manajer yang manajer yang baru dari mereka itu pasti ditempatkan di Indonesia selama beberapa tahun. Setelah itu baru ditaruh di Vietnam, di Thailand, di Filipina, di Malaysia itu. Karena mereka harus belajar. Ujiannya di sini. Iya. Orang Indonesia itu cerita aja mereka. Kita dikasih tang saja. Selesai tuh kerjaan itu. Orang Indonesia itu. Iya. Itu dia multitasking, multifungsi. Kreatif berarti. Lah gimana ndak kreatif coba? Bayangno, 3 fungsi ku ya DPR iku kok iso ono fungsi liyane, gawe KTP. Membantu mereka memudahkan. Sehingga ketika kita butuh mereka berbondong-bondong dukung saya. Terus ngono to. Kowe diundang mereka. Iya, berarti SK mana? Solid. Solid. Ya, oke. Closing dah. Wes langsung. Ya wes. Dimas Jajang dan rekan-rekan semuanya, itulah 2 motivasi yang diberikan oleh Kang Mas Abu. Senior di partai juga ternyata pernah di Jepang juga. Dua quote-nya ya. Ambil resiko kalau yang namanya hidup itu. Jangan visual. Iya, harus berani. Yang kedua, manut tutun. Tekun. Nah, itu. Itu kalau pengen melihat quote-quote yang lainnya dari tokoh-tokoh yang inspiratif, motivator kita, cuma ada di podcast kita yang terbaik. Podcast apa jenenge? Cetek nih. Open your mind. Sampai jumpa lagi.